Berpulangnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ke Rahmatullah Jumat dini hari kemarin ternyata menyisakan duka bagi Ustazah Mama Dedeh. Mama Dedeh tak mengira jika sang Ustadz gaul akan menghadap sang ilahi sangat cepat dalam usia yang masih begitu muda. Sebagai bentuk keprihatinannya, Mama Dedeh bersama para jamaah pun menyelipkan doa di sela-sela dirinya memberikan tauziah kemarin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna. Tadi kita pun berdoa buat Uje karena Uje adalah saudara kita, keluarga kita, dia guru kita, dan mudah-mudahan Uje ini diterima segala amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan surga tempat tinggalnya, dan mudah-mudahan ceramah-ceramah yang beliau sampaikan kepada kita akan dimanfaatkan oleh kita. Selama pas beliau habis meninggal, tiap ada ceramah, di ujung ceramah saya selalu mengajak jamaah untuk berdoa. Kematian adalah takdir, dan takdir adalah rahasia ilahi. Sebagai seorang ibu, Mama Dedeh tentunya merasakan sekali betapa sakit serta pedihnya harus kehilangan sosok putra seperti mendiang Uje. Di mata Mama Dedeh, almarhum tak ubahnya seperti anak kandungnya sendiri, mengingat kedekatan Mama Dedeh dengan Hajah Tatu Mulyana ibunda almarhum. Mama Dedeh merupakan kakak kelas Hajah Tatu Mulyana. Dia anak yang baik, anak yang santun, anak yang tahu tata krama. Dia bisa menempatkan diri bagaimana bersikap dengan kita orang tuanya. Karena saya dengan ibunya itu, saya kakak kelas ibunya Uje. Saya rasa ngobrol seperti biasa sebagaimana anak sama orang tua. Karena Uje menganggap saya sebagai orang tuanya karena kita kenal dengan Uje baik. Jadi saya terakhir ketemu Uje itu sekitar lama lah, hampir 1 tahun yang lalu. Di Tomang itu ada orang yang menikah, syukurannya yang diundang kita berdua. Uje dengan saya, itu terakhir saya ketemu dengan Uje. Sudah agak lama saya nggak ketemu. Perjalanan almarhum Uje menuju tempat peristirahatan terakhirnya ternyata tak ingin dilewatkan oleh Mama Dedeh. Di antara ribuan massa yang mengantarkan almarhum, salah satunya adalah Mama Dedeh. Apa daya, lautan manusia itu sedikit menghalangi langkah Mama Dedeh untuk bisa mencapai jenazah almarhum lebih dekat, sesaat sebelum jenazah disolatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias masyarakat yang ingin ikut ambil bagian saat prosesi sholat jenazah almarhum Uje di mata Mama Dedeh sebagai sebuah berkah. Kata orang begitu padat luar biasa. Jadi saya tidak bisa menemui siapapun di situ, saya di luar. Kebetulan saya jam 1 harus ceramah di Cibinong. Dengan kondisi seperti itu, toh saya berpikir yang penting kita mendoakan. Setiap ketemu dimanapun dengan jamaah yang lain, saya mengajak mereka untuk berdoa. Saya melihat insya Allah Uje ini dosanya diampuni oleh Allah. Hadis Rasul mengatakan kalau ada orang meninggal dunia yang menyolatkan minimal 40 orang, semua orang yang beriman dengan khusyuk tawadhu kepada Allah, dosa orang yang meninggal diampuni oleh Allah. Kesederhanaan almarhum memang menjadikan mendiang Uje sebagai sosok yang layak untuk disayangi. Banyaknya umat yang ikut mengantarkan almarhum hingga ke rumah abadinya, satu bukti betapa Uje begitu dekat dengan umat Islam. Banyak yang mengkaitkan kerendahan hati almarhum dengan fenomena alam saat pemakaman almarhum Uje berlangsung. Kabarnya, awan di kawasan Karet saat itu membentuk sosok orang yang sedang berdoa. Masyarakat pun heboh dan menyebut fenomena ini dengan awan berdoa. Apakah ini tanda jika semesta juga ikut berduka? Beliau orang baik, suami saya orang baik. Saking baiknya. Tadi begitu selesai dikubur, ada yang moto awannya begini. Ada awannya lagi doa, Mi. Ya Allah. Pas selesai Bang Jebri dikubur, Mi. Umi lihat ada awan orang berdoa, Mi. Ya sampai tegas banget begitu. Awannya ya, lagi, kayak Bang Jebri lagi berdoa gitu, Mi. Ya Rabb, ya Allah. Luar biasanya suami saya. Itu hanya kebetulan. Jangan dikait-kaitkan, itu syirik jadinya. Kepergian almarhum sudah tentu akan membangkitkan kenangan juga rindu yang tak berujung.
Entah karena sedang memikirkan almarhum atau sebuah kebetulankah jika Haja Tatu Mulyana sempat mencium aroma wewangian yang biasa dipakai mendiang. Umi aja, Umi ketika malam pertama itu ini jangan diartikan apa-apa, mungkin orang tua ya terbawa ya atau gimana rasa emosionalnya. Harum yang ada biasa beliau pakai almarhum itu pakai minyaknya kayak terlintas tercium gitu. Ya bermimpi adalah ya masih bertemu gitu. Dia hanya tersenyum aja semua. Kehilangan begitu mendalam juga dirasakan oleh sejumlah tenaga kerja Indonesia yang bermukim di Hong Kong. Seharusnya tanggal 29 April kemarin, almarhum akan memberi penyegaran rohani pada sejumlah tenaga kerja Indonesia di sana. Apa daya, takdir berkata lain. Sebagai rasa simpati, salah satu dari TKI memberikan sebuah cincin yang dititipkan pada adik almarhum untuk disematkan di salah satu anak almarhum. Mbak ini memberikan, saya maaf lupa foto dia, ini memberikan emas ini untuk anaknya Ustadz. Sampai dia menangis, hanya ini aja yang bisa saya berikan kepada anaknya Ustadz. Ini bukan apa-apa tidak, ini hanya kami sebagai keluarga berterima kasih dan bangga. Ada orang non jauh di sana kok peduli sama kami, sama kita, yang kenal hanya di tempat saja, ya kan, tidak hari-hari dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tapi mereka sangat-sangat peduli dengan ustadznya. Dengan spontannya mereka mengumpulkan amal buat ustadz. Ini saya masih bawa, belum saya serahkan karena saya belum datang, belum ketemu dengan Umi. Nah ini uangnya masih di saya ini. Nih dari mereka nih, dari TKI yang sayang peduli sama UJ karena mereka merasa UJ itu guru spiritualnya mereka yang apa ya, yang natural lah, yang mengerti akan mereka. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tutup usianya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang masih saja mengalirkan sejumlah kisah dan kenangan indah atas sosok almarhum. Uja yang dikenal dengan sifatnya yang mudah bergaul dan gaya dakwahnya yang khas memang menyisakan sejumlah kenangan yang tak bisa dilupakan begitu saja oleh masyarakat. Jadi tak heran hingga hari ini makam sang ustadz masih saja ramai dikunjungi. Tak hanya itu saja pemirsa, beberapa masyarakat juga mengaku bisa mengais rezeki tambahan di sekitar makam dengan menjajakan sebuah barang dagangan. Lantas benarkah jika semakin ramainya pengunjung di makam UJ membuat pemerintah DKI Jakarta berniat menjadikan sebagai cagar budaya? Dan benarkah pula jika tutup usianya sang ustadz juga membawa kedukaan sejumlah masyarakat Indonesia yang berada di Hong Kong? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.